uangnya sebagai sodakoh gitu. Seperti itu. Gitu, Bu. Tapi kalau misalkan dia niatan apa saja untuk transaksi jual beli, misalnya mobil gitu ya, maka ya dia terkategori untuk urudut tijarah. Seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Punten Pak Ustadz, Ya. kalau misalkan tokonya ngontrak gimana? Dipotong dulu kontrakan toko atau gimana Pak Ustadz? Ada syarat, kepemilikannya itu adalah kepemilikan taman alias kepemilikan yang sempurna. Jadi kalau misalkan tempatnya itu ngontrak, hitung saja barangnya. Barangnya masuk nggak 85 juta dengan omset? Dengan harga jual, harga yang kita beli atau harga yang kita jual? Kalau saya sih ngitungnya harga yang jual, Ustadz. Semuanya, Bu. Oh iya. Maksudnya barangnya. Ya, barangnya kita belinya segini. Harga beli ya, harga beli. Oh, harga beli. Oh, ya, iya. Harga kita beli dari mana gitu kan ya? Oh iya. Oh iya. Itu untungnya berarti kan ya? Nah, itu masalah juga tuh. Iya. Omset yang ada itu pokoknya semuanya lah. Dihitung di total 85 juta minimal ya. Iya. Masuk haul setahun harus zakatnya 2,5%. Berarti 2,5% pada 2.105 gitu ya. Ya, hatur nuhun Pak Ustadz. Ada lagi Bu pertanyaan? Nggak ada. Pak Ustadz izin bertanya. Gimana Bu? Kalau zakatnya itu kan harus berbentuk uang apa gimana Kak? Bisa nggak dijadikan barang? Misalnya gini, kita jual sesuatu terus ada zakatnya, beliin barang tapi diniatkan itu zakat, bisa nggak? Nggak bisa Bu. Zakat itu kalau zakat 2,5% itu zakat berupa uang. Ya, zakat harus berupa uang atau kebutuhan pokok, misalnya beras lah gitu ya, seperti itu. Jadi yang dikategorikan zakatnya ini. Ya. Tapi karena misalnya dia urudut tijarah, maka ini kaitannya uang yang dijual belikan, berarti zakatnya dibeli pada sesuatu yang lain kemudian didapatkan, nah itu tidak terkategori sebagai bentuk zakat. Seperti itu. Ya, makasih Pak Ustadz. Ya, baik. Pak Ustadz, aku mau nanya dong. Ya. Pak Ustadz, mengenai emas kan tadi Pak Ustadz bilang bukan termasuk yang perhiasan yang dipakai gitu kan? Ya. Nah, tapi kalau perhiasan yang itunya banyak, misalkan 150 gram kayak gitu, apa tetap nggak usah dijakatin? Kalau misalkan dia itu hili itu dipakai gitu ya, perhiasan itu sama tidak masuk kategori zakat, kecuali dijual belikan. Kalau dijual belikan ya berarti itu kategorinya adalah urudut tijarah, perdagangan. Seperti itu. Berarti tanpa batasan ya kalau untuk perhiasan yang dipakai. Pokoknya hili aja, perhiasan yang dipakai gitu kan ya, itu tidak termasuk zakat. Tapi lamun misalkan rek sodakoh ngaberkeun ya tidak naon. Iya, bebas. Tapi kategorinya bukan zakat. Terus ada lagi? Pak Ustadz mau bertanya. Misalnya saya jualan, terus saya dalam tahun lebih dari 100 juta contohnya ya, kalkulasinya. Tapi kan saya misalnya kalau nunggu pas setahun, nanti nggak kumpul karena terus berputar ya Pak Ustadz ya.
Nah, Nah, gimana kalau saya ngeluarin zakatnya per bulan? itu ada yang membolehkan begitu. Ada yang membolehkan begitu. Seperti apa namanya, orang yang jadi ada fatwa seperti zakat profesi ya. Betul Pak Ustadz. Orang punya gaji katakanlah ya, lebih katakanlah dalam setahun tuh mungkin lebih dari, katakanlah kalau dikumpulkan 85 juta gitu ya, maka dia dihitung aja per bulan teh berapa gitu. Jadi ada yang membolehkan seperti itu. Terus Pak Ustadz kan gini, kalau misalnya emas yang sebagai investasi, kan misalnya kalau di atas 85 gram kena zakat, itu teh kan kalau investasi nggak bakal dijual ya, kadang 20 tahun kemudian dijual ya. Kan tiap tahun teh bayar zakat sekitar 2 juta. Berarti dalam 10 tahun tuh udah 20 juta sekian. Iya, kalau misalkan itu kalau itu diniatkan untuk untuk usaha gitu. Kalau untuk didiamkan, maksudnya bukan diinvestasikan buat simpenan, tahun bayarnya? Kalau itu apa? Apa? Emasnya apa emasnya? Logam mulia, misalnya contohnya saya punya logam mulia misalnya ya. Kan itu tuh nggak, maksudnya tahun pertama saya bayar nih 2 juta sekian. Tahun kedua saya bayar 2 juta sekian. Sedangkan kan emas itu tidak berkembang Pak Ustadz. Dia maksudnya jumlah gramnya masih segitu. Apa tiap tahun harus bayar zakat? Ya kalau misalkan mencapai lebih daripada apa namanya 85 gram, maksudnya 85 gram kalau diuangkan mah bisa berubah-ubah Bu. Iya betul. Ya. Gitu. Nah jadi dia harus menunaikan zakat, gitu. Harus menunaikan zakat setiap tahun, walaupun nilai itunya tidak berubah, nilai gramannya. Iya. Walaupun berubah nilai gramnya. Berat gramnya, maksudnya berat gramnya. Ya, gramnya yang penting 85 gram lah gitu. Oh iya, makasih Pak Ustadz. Karena hitungannya haul per tahun ya. Baik. Yang berikut adalah rikaz. Rikaz ini adalah harta yang ada di bawah tanah. Disebutnya apa kalau harta yang ada di bawah tanah itu? Harta karun ya? Karun. Harta karun. Misalkan seseorang menemukan harta karun di Aceh dulu banyak ya, menemukan harta karun, itu wajib dibayarkan zakatnya 2,5% seperti itu. Rikaz. Kemudian ma'din ini emas ya, tapi yang masih di gunung itu apa? Di gunung emas apa yang di ini? Yang diolah itu, Bu? Tambang. Betul. Tambang. Ya. Jadi tambang dan perak ya. Jadi ma'din itu. Di zakati. Ya, hitungannya dari tambang itu berapa kan? Di 85 gram ya, tunaikanlah zakatnya. Baik, Bu, lanjut.